Nomor 11, avokat dan kacang tanah merupakan sumber lemak nabati yang bermanfaat untuk tubuh, yaitu untuk titik-titik-titik. Kira-kira jawabannya apa ya? Nomor 11, penjelasannya adalah avokat dan kacang tanah mengandung lemak nabati. Lemak ini itu bermanfaat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Untuk mengingatnya bisa langsung dibaca ADEK. Fungsi vitamin tersebut melindungi organ dalam tubuh dan sumber cadangan energi. Sudah tahu kan jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah opsi B. Nomor 12. Sudah disediakan gambar, yaitu gambar pencernaan makanan pada manusia. Fungsi bagian yang ditunjukkan dengan anak panah pada sistem pencernaan manusia adalah di dalam gambar anak panah tersebut mengarah pada usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Jawabannya yaitu C. Nomor 13, bagian darah yang berguna untuk membunuh kuman adalah A. Keping darah, B. Sel darah putih, C. Plasma darah, D. Sel darah merah. Pembahasan nomor 13, bagian darah yang berguna untuk membunuh kuman adalah sel darah putih. Jawaban yang benar opsi B. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat antara jenis hewan dan cara perkembangbiakannya. Ditunjukkan nomor untuk materi perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bertelur, yaitu ovipar. Yang kedua melahirkan, vivipar. Dan yang ketiga bertelur, melahirkan atau ovovivipar. Jawaban nomor 14, opsi A. Jadi pada tabel itu, nomor 1, buaya perkembangbiakannya adalah bertelur atau ovipar. Sementara tikus berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan untuk pilihan berikutnya, itu ada cacing pita yang seharusnya berkembang biak dengan cara fragmentasi, sementara ular dengan cara bertelur. Nomor 15. Sudah disediakan gambar, yaitu tanaman stroberi. Yang ditanyakan, tanaman stroberi berkembang biak dengan cara A. Umbi batang, B. Tunas, C. Akar tinggal, D. Geragih. Pembahasannya, adik-adik bisa belajar perkembangbiakan tanaman. Ada vegetatif dan generatif. Kebetulan ini adalah vegetatif alami dan tanaman stroberi itu berkembang biak dengan cara geragih. Jawabannya D. Nomor 16. Masa perubahan fisik anak remaja disebut masa anak-anak, dewasa, sekolah, pubertas. Jawaban nomor 16, masa perubahan fisik itu disebut masa pubertas. Nah, masa pubertas ini biasanya dimulai saat berumur 8 sampai 10 tahun dan berakhir di usia 16 atau sampai 17 tahun. Untuk menandai kamu sudah dalam masa pubertas atau belum, ciri-ciri pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, suara berat, tumbuh jakun, dada membidang, dan tumbuh bulu-bulu halus. Untuk anak perempuan, ditandai dengan menstruasi, payudara membesar, pinggang melebar,
dan ditumbuhi juga bulu-bulu halus. Jawaban nomor 16 adalah opsi D. Nomor 17. Gajah Sumatera merupakan salah satu hewan di Indonesia yang keberadaannya hampir punah. Selain jumlahnya yang semakin menurun dari waktu ke waktu, perbandingan antara jumlah gajah jantan dan betina juga mengalami ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan oleh perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Usaha yang tepat dilakukan untuk melestarikan gajah Sumatera supaya tidak punah adalah, silahkan bisa dilihat adik-adik untuk opsi jawabannya. Untuk jawaban yang benar, nomor 17 adalah yang C, dengan mengusahakan perkembangbiakan gajah Sumatera. Nomor 18. Di bawah ini cara yang tepat untuk memelihara kesehatan alat pencernaan. Nah, alat pencernaan sendiri pada manusia itu terdiri dari yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Jawaban nomor 18 yang ditanyakan adalah cara memelihara kesehatan alat pencernaan. Opsi yang paling tepat adalah opsi B, yaitu dengan menerapkan pola makan yang teratur. Nomor 19. Faktor yang menyebabkan pelapukan fisika pada batuan adalah A. Perubahan suhu, B. Oksigen, C. Tumbuhan lumut, D. Jamur dan bakteri. Jawabannya untuk nomor 19, faktor penyebab pelapukan fisika itu adalah perubahan suhu yang panas dan dingin, serta tekanan dan kelembaban. Jadi jawaban nomor 19 adalah opsi A. Nomor 20. Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda adalah A. Mengegas untuk mempercepat laju mobil, B. Melontarkan anak panah dengan busur, C. Memahat kayu menjadi patung, D. Membuat asbak dari tanah liat. Nah, kita bahas satu persatu untuk opsi jawabannya. Nah, adik-adik, ketika benda dikenai suatu gaya, maka akan menyebabkan benda bisa berubah arah, benda dapat berhenti atau diam, dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Untuk opsi C dan D itu adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Sementara A itu adalah benda menjadi cepat. Dan B itu adalah gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Kenapa? Karena ketika kita melontarkan anak panah dengan busur, anak panah tersebut ditarik ke belakang. Tetapi ketika setelah dilepaskan, anak panah itu akan melaju ke arah depan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, itu tadi soal beserta pembahasan dari Kak Evan. Untuk kelanjutan soal IPA berikutnya ada di video part 2. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat di masa pandemi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.